Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema metode eksperimen akan menjelaskan dan memaparkan apa saja yang dimaksud dengan metode eksperimen, jenis-jenis metode eksperimen, desain dari metode eksperimen, dan lain-lain. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nurul Fahira, 2018-31055, serta rekan-rekan saya, yaitu Devi Nur Alipa, 2018-31058, selanjutnya ada Yuli Andini, 2018-31070, dan Cutrahima Ananda Rijaya, 2018-31170. Pengertian metode eksperimen. Penelitian dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan masyarakat awam pada umumnya lebih cenderung memiliki pengertian mengamati, menelaah, membandingkan, dan menghubungkan. Sedangkan dalam kehidupan akademis, penelitian memiliki pengertian yang bervariasi tergantung latar belakang dan pengalamannya. Sukmadinata mengemukakan bahwa penelitian eksperimental merupakan pendekatan penelitian yang cukup khas. Kekhasan tersebut diperlihatkan oleh dua hal. Yang pertama, penelitian eksperimen menguji secara langsung pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Yang kedua, menguji hipotesis dengan hubungan sebab akibat. Proses metode eksperimen. Penelitian eksperimen dilakukan dengan cara membandingkan satu kelompok eksperimen atau lebih yang diberi perlakuan dengan satu kelompok membandingkan atau lebih yang tidak diberi perlakuan. Langkah-langkah metode penelitian eksperimen. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, perancangan eksperimen atau desain yang akan digunakan dan sebagainya. Selanjutnya, menentukan studi pusaka. Yang selanjutnya, pembuatan instrumen penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Tahap ini dalam eksperimen setidaknya akan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, pretest yang melakukan suatu hal tanpa diberi perlakuan atau disebut dengan studi kontrol. Yang kedua, post-test, yakni melakukan suatu hal dengan diberi perlakuan sesuai dengan rancangan eksperimen. Langkah yang ketiga yaitu pengolahan dan analisis data. Tahap ini menginterpretasikan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Data dapat disajikan terlebih dahulu melalui tabel atau chart. Kemudian mengaplikasikan teknik pengolahan data yang akan digunakan seperti penggunaan rumus statistik untuk menentukan pengaruh dan sebagainya. Desain metode penelitian eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design, yang terdiri dari one shot case study, one group pretest post-test design, intake group comparison. Yang kedua, true experimental design, yang terdiri dari post-test only control design. Yang kedua, pretest control group design. Yang ketiga, factorial experimental design. Yang keempat, quasi-experimental design yang terdiri dari time series design, non-equivalent control group design. Selanjutnya yaitu pre-experimental design atau yang dikenal dengan desain pra-eksperimen. Disebut pra-eksperimen karena jenis ini belum dapat bisa dikatakan eksperimen sungguh-sungguh. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 109. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen dan dilewatkan dalam bentuk ini. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak. Bentuk pre-experimental design yaitu yang pertama ada one shot case study, yang kedua ada one group pretest post-test design, yang ketiga ada intake group comparison. Kemudian one shot case study. Nah, one shot case study itu dijelaskan dengan simbol X dan O, di mana
X tersebut adalah perlakuan yang diberikan atau variabel independen, kemudian O yaitu hasil, di mana dinamakan dengan variabel dependen. Nah, selanjutnya yaitu ada one group pretest post-test design, di mana disimbolkan dengan O1, X, O2, di mana untuk O1-nya yaitu adalah pretest, untuk X adalah perlakuan yang diberikan, kemudian O2 yaitu adalah post-test. Lanjut, yang terakhir yaitu adalah intake group comparison, di mana disimbolkan dengan X, O1, O2. X itu sendiri yaitu perlakuan yang diberikan. Kemudian untuk O1, hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. Untuk O2, hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Ada true experimental design. Berbeda dengan pre-eksperimental, dalam jenis eksperimen ini, eksperimen benar-benar dilaksanakan. Peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat diandalkan. Model dari post-test only control design yaitu ada R, X, O1, R, O2, di mana variabel R adalah random atau acak, X sama dengan perlakuan yang diberikan, O1 sama dengan hasil setelah perlakuan, O2 sama dengan hasil tanpa perlakuan. Post-test control group design. Ada variabel R, O1, X, O2, RO3, O4, di mana R sama dengan random atau acak, O1 sama dengan pretest, X sama dengan perlakuan yang diberikan, O2 sama dengan post-test setelah perlakuan, O3 sama dengan pretest, O2 sama dengan post-test tanpa perlakuan. Yang ketiga ada factorial design. Menurut Sugiono, eksperimen desain faktorial merupakan modifikasi dari true experimental design, yakni dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil variabel atau dependen. Model dari factorial experimental design yaitu RO1 X Y1 O2, RO3 Y1 O4, RO5 X Y2 O6, RO7 Y2 O8, di mana ada tambahan variabel sendiri yaitu Y, di mana Y adalah variabel moderator. Empat, metode penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari dua eksperimental desain yang sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sugiono 2017 halaman 114. Misalnya dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian karyawan untuk eksperimen atau sebagian tidak. Sebagian mungkin prosedur kerja baru, sebagian tidak. Desain eksperimen kuasi adalah desain eksperimen yang melakukan kontrol terhadap beberapa variabel non-eksperimental dan ada kelompok kontrol sebagai kelompok komparatif untuk memahami efek perlakuan. Latipun 2015 halaman 82. Time series design. O1, O2, O3, O4, X, O5, O6, O7, O8. O1 sama dengan pretest, X sama dengan perlakuan yang diberikan, O2 sama dengan post-test. Non-qualified control group design. O1, X, O2, O3, O4. O1 pretest, X perlakuan yang diberikan,
O2 post-test setelah perlakuan, O3 pretest, O2 post-test tanpa perlakuan. Hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya saja pada desain ini kelompok tidak dipilih secara random. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.